Welcome to our channel. Menjelang pertengahan tahun 2022, penyelesaian konflik bersenjata antara Rusia-Ukraina sampai skrip ini ditulis belum juga mendapat hilalnya. Berbagai negara di belahan dunia lain bahkan turut terkena percikan api dari perang. Salah satu yang paling mendapat tanggapan dunia internasional adalah konflik Tiongkok dan Taiwan, negara yang masing-masing mengklaim diri sebagai One China in the World. Inti dari masalah tersebut adalah reunifikasi. Secara de facto, Taiwan yang terpisah dengan daratan utama Tiongkok telah merdeka dan diakui oleh 23 negara di dunia. Akan tetapi, pengakuan saja tidak cukup membuat Taiwan dapat disebut sebagai negara yang merdeka seutuhnya. Bagi Tiongkok, Taiwan sampai detik ini merupakan bagian negaranya yang membangkang karena ingin memerdekakan diri. Nah, sampai hari ini Tiongkok telah beberapa kali memberikan peringatan bahwa pihaknya tidak akan ragu menempuh pendekatan militer demi mempertahankan Taiwan. Bahkan belakangan, tensi antara kedua negara ini semakin meningkat. Akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 menjadi momen memanasnya konflik ketika pesawat militer Tiongkok memasuki zona identifikasi pertahanan Taiwan. Menurut otoritas Taiwan, seperti dilansir laporan BBC per 13 Januari 2020 lalu, jumlah pesawat yang masuk dilaporkan mencapai puncaknya pada Oktober 2021 dengan 56 serangan dalam satu hari. Nah, terlepas dari retorika agresif dan kemajuan militer Tiongkok, pertanyaan yang paling sering muncul adalah mengapa Tiongkok tidak menginvasi Taiwan? Atau jika sedikit diperhalus, mungkinkah Tiongkok menginvasi negara tersebut? Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Awal mula konflik. Perpecahan antara Tiongkok dan Taiwan terjadi usai Perang Dunia II, tepatnya pada 1949. Tiongkok sebelumnya dipimpin oleh rezim nasionalis Kuomintang bernama Republik Tiongkok sejak Revolusi Xinhai tahun 1911. Kemudian pasca Perang Dunia berakhir, terjadi perang saudara antara komunis pimpinan Mao Zedong dan pemerintahan nasionalis di bawah Chiang Kai-shek. Perang yang dimenangkan oleh komunis tersebut membuat kubu nasionalis melarikan diri menuju Pulau Formosa yang saat ini bernama Taiwan. Tetapi, seperti dikutip Kompas, pemerintah Tiongkok bersikeras bahwa Taiwan adalah bagian dari negaranya. Kuomintang telah menjadi salah satu partai politik paling terkemuka di Taiwan dan sejak peristiwa itu memerintah pulau tersebut untuk sebagian besar sejarahnya. Nah, selama beberapa dekade, keduanya terlibat perang dingin. Taiwan menikmati kemakmuran ekonomi yang luar biasa dan di sisi lain kemajuan tersebut memberi andil bagi ledakan ekonomi Tiongkok. Bahkan boleh dikatakan kesuksesan Taiwan juga merupakan keberhasilan Tiongkok. Kendati tidak banyak yang menyadarinya lantaran pemberitaan tentang kedua negara ini didominasi oleh ketegangan politik yang hebat. Karena itu, Tiongkok semakin tidak ingin melepas Taiwan jadi negara yang merdeka sepenuhnya. Meski demikian, hubungan kedua negara ini memburuk setelah Taiwan dipimpin Presiden anti-Cina Tsai Ing-wen. Dalam kebijakannya, Ing-wen lebih memilih berjuang dengan mencari pengakuan internasional bagi negaranya ketimbang menurut dengan tetangganya Tiongkok. Ada kemungkinan invasi. Seperti diketahui, wacana reunifikasi menjadi tema besar bagi kedua negara ini. Taiwan di sisi seberang menganggap itu adalah ancaman serius bagi kedaulatannya. Sementara Tiongkok melihat Taiwan yang punya pemerintahan sendiri sebagai provinsi yang memisahkan diri, di mana akhirnya akan menjadi bagian dari RRT kembali. Dalam tulisan yang dimuat BBC, Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak ragu mengatakan penyatuan kembali dengan Taiwan harus dipenuhi dan tidak mengesampingkan kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapai hal itu.
Sementara itu, dalam artikel Why China-Taiwan Relations Are So Tense yang dipublikasikan Center of Foreign Relations atau CFR menjelaskan, Tiongkok hingga kini belum meminggirkan kemungkinan mengambil alih Taiwan dengan paksaan jika itu perlu dalam tanda kutip. Ya, reunifikasi atau penyatuan kembali Taiwan dengan daratan Tiongkok masih tersemat secara eksplisit dalam agenda negeri tirai bambu tersebut. Di samping itu, hal yang juga hampir sama berdasarkan laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat di tahun 2020, yaitu upaya penyatuan Tiongkok atas Taiwan secara paksa sangat mungkin terjadi. Bahkan menurut Paman Sam, saingan ekonominya itu telah mempersiapkan diri, terutama dengan mempertebal sarana pendukung militer, mulai dari anggaran hingga alutsista. Menteri Pertahanan Nasional Taiwan Chiu Ko-cheng mengemukakan seperti dalam rilis Taipei Times, ketegangan antara kedua negara tengah berada di level terburuk dalam kurun 40 tahun terakhir. Dalam usaha merespons wacana tersebut, sejumlah pakar telah berpendapat soal isu invasi Tiongkok ke Taiwan. Beberapa di antaranya menyebut negeri Panda akan melakukan invasi, namun untuk waktunya, hal itu belum dapat diketahui secara lugas. Ada yang berargumen bahwa tahun 2049 adalah waktunya, mengingat Presiden Xi Jinping pernah menegaskan penyatuan dengan Taiwan sangat penting dalam misinya mencapai Chinese Dream. Nah, bagi yang belum tahu, Chinese Dream atau cita-cita Tiongkok merupakan tujuan utama yang hendak dicapai, terutama mengembalikan status adik kuasa Tiongkok di tahun 2049. Sementara pihak lainnya berpendapat invasi seperti yang dilakukan Rusia ke Ukraina takkan terjadi dalam waktu dekat. Beberapa pertimbangan Tiongkok. Melanjutkan penjelasan sebelumnya, tidak sedikit pakar melihat Tiongkok memiliki pekerjaan rumah atau beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan jika benar visi Presiden Xi hendak diwujudkan. Profesor Kajian Pertahanan dan Strategi dalam Australian National University, John Blaxland menjelaskan seperti dikutip The Conversation, posisi Tiongkok akan sangat rentan jika memutuskan untuk berperang di kawasan Indo-Pasifik. Itu lantaran tantangan yang dihadapi bukan saja berasal dari sistem pertahanan Taiwan, tetapi juga negara-negara lain yang berbagi perbatasan laut dengan Tiongkok, termasuk mungkin Indonesia. Analisis senada juga dikemukakan oleh ilmuwan politik internasional Michael Beckley dalam tulisannya yang terbit di jurnal International Security, The Emerging Military Plans in East Asia, How China's Deck Boards Can Shake Chinese Naval Expansion. Ia menjelaskan bahwa prospek Tiongkok cukup kecil untuk mengembangkan kekuatan militer sampai bisa merebut Taiwan atau Laut Cina Timur dan Selatan. Alasannya, negara-negara di sekitar LCS sudah punya kapabilitas anti-access atau area denial atau A2AD, semacam sistem persenjataan dan pertahanan untuk menghalau musuh masuk ke wilayah mereka. Selain itu, ekonomi Tiongkok juga dianggap belum mampu membiayai pasukan dan teknologi perang yang mampu menangkal pertahanan negara-negara tetangga, terlebih bagi mereka yang disokong langsung oleh militer Amerika Serikat. Sementara itu, Christopher Lee dalam analisisnya yang dimuat New Europe, Why China Cannot Invade Taiwan berpandangan negeri tirai bambu tidak dapat menyerang Taiwan jika didasarkan sejumlah batasan strategis dan operasional Tentara Pembebasan Rakyat China atau PLA. Pertama, Beijing tidak punya pengalaman meluncurkan pembangunan cepat dan mempertahankan operasi pasukan darat. Kedua, invasi amfibi skala besar adalah salah satu operasi militer paling rumit dan sulit. Ketiga, tidak mungkin pasukan udara Tiongkok dengan mudah mengamankan pertahanan Taiwan. Terakhir, terlepas dari retorika militer yang agresif, Tentara Nasional Tiongkok tidak memiliki pengalaman tempur modern, terutama dalam operasi gabungan. Lebih penting lagi, negara dengan ekonomi kedua terbesar dunia ini belum pernah berperang sejak tahun 1979, yang berarti tidak ada pemimpin dan pasukan mereka saat ini yang memiliki pengalaman tempur. Nah, mengingat kendala strategis, operasi, dan taktis, kecil kemungkinan Tiongkok dapat secara efektif mengambil alih Taiwan. Namun bagaimanapun itu, kita harus selalu tetap terbuka atas kemungkinan-kemungkinan yang ada. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Francis Fukuyama. Menurut dia, perang tidak boleh diasumsikan tidak akan terjadi, melainkan harus dipahami sebagai probabilitas yang mungkin. Bagaimana menurut kalian?